Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qol halaman 55 ya, baris ke 8 dari bawah. Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna, sesungguhnya orang-orang yastabdiluna itu memperjualbelikan. Di sini diartikan yastabdiluna, menukarkan, mengganti biahdillah, janji Allah, ilaihim fil iman, kepada mereka dalam hal iman, bin nabiyyi, kepada nabi, wa adail amanati, dan menunaikan amanah, wa aimanihim, dan janji mereka, halfihim bihi ta'ala kazimina, janji mereka dengannya kepada Allah Ta'ala dengan kebohongan, mereka bohong. Tamanan kolila, dengan harga yang sedikit, minat dunia, dari urusan dunia. Ulaika la kholaqo, mereka itu tidak ada, kholaqo itu artinya nasibun, bagian ya. Lahum fid dunia, bagi mereka lahum fil akhirah, bagi mereka di akhirat. Wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak akan mengajak mereka bicara. Ghadaban alaihim, karena marah kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka. Yarhamuhum, artinya merahmati mereka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak mensucikan mereka. Yutahhiruhum, mensucikan mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Mu'alamun, ya, mu'alamun itu menyakitkan. Wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka, yaitu ahlul kitab, ahli kitab, la farikon, sungguh ada sekelompok orang, ta'ifah. Farikon itu sama dengan ta'ifah, sekelompok orang. Ka'ab bin Ashraf, seperti Ka'ab bin Ashraf. Ini salah seorang dedengkot Yahudi. Yalwuna alsinatahum, mereka memutarbalikkan lidah mereka, memutarbalikkan omongan ya. Bil kitab, dalam masa kitab Taurat ya. Ayatifunaha, atau mereka itu mengatofkan artinya menyandarkan ya, biqiraatihi, dengan bacaannya, anil munazzali, kepada yang diturunkan, ila harrafuhu, terhadap apa yang mereka telah ganti, min na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahwihi, dan sejenisnya.
Litahsabuhu, untuk kalian menyangkanya, ail muharraf yang dirubah itu, minal kitab, sebagai kitab, sebagai Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Allazi anzalahullah, yang telah Allah turunkan kepadanya. Wa ma huwa minal kitab, padahal kitab yang udah dirubah itu bukanlah kitab yang asli, ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa min indillah, inilah dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal tidaklah dia itu, kitab yang itu, bukan dari Allah. Wa yaquluna, dan mereka telah berkata, alallahi, atas nama Allah, al-kadziba, sebuah kebohongan. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui, annahum kadzibun. Ya. Ini apa namanya? Penjelasan Allah tentang kebohongan, kedustaan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi dalam masalah kitab Taurat. Jadi mereka ini selalu mengatakan bahwa kitab yang mereka sudah rubah itu adalah kitab yang telah diturunkan yang aslinya kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Padahal kitab yang mereka sudah rubah bukanlah asli, orisinil. Di bagian apa? Di bagian tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berulang-ulang kita katakan bahwa antara Islam dengan Yahudi sebenarnya banyak titik temu, ya. Titik temunya itu di mana? Di keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib, yang layak, yang harus disembah. Gitu. Pada urusan itu sebenarnya terjadi titik temu, gitu ya. Karena mereka orang Yahudi ini aslinya adalah Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Kalau keturunan Nabi Yakub berarti keturunan Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah bapaknya monoteisme, kan gitu ceritanya gitu ya. Tuh, tapi ternyata gitu mereka ini telah melakukan perubahan terhadap ayat-ayat dalam Taurat di lempengan yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ceritanya Gus Baha itu ada satu orang Yahudi, ya, dia diajarin sama bapaknya gitu baca Taurat, tapi ada satu bagian yang dia lepit, ya, ceritanya Gus Baha, ya, ada bagian yang dia lepit, dia lewati dan dilepit, itu nggak dibaca gitu. Waktu bapaknya masih ada, itu dia nggak suka buka itu. Tapi setelah bapaknya nggak ada, ya, saya lupa namanya, ya, yang disebut oleh Gus Baha itu. Pas bapaknya nggak ada, dia penasaran, dia buka lempengan itunya tuh, lepitan itu. Ternyata di situ ada penjelasan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, orang seperti Ka'ab bin Ashraf ini itu adalah tokoh yang menghapus, ya, menghapus ayat-ayat yang berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia katakan bahwa ini nih yang diturunkan Allah nih yang ini. Padahal Allah tidak menurunkan yang seperti itu. Allah menurunkan yang ada tentang penubuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Nah, artinya mereka tuh tahu bahwa mereka tuh telah berbohong. Kan sini wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadzib wa 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka tersadar bahwa mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kedustaan. Ya. Wa nazala dan turun ayat selanjutnya lama kola nasroni najran. Nah, ayat yang selanjutnya ayat 79 berkaitan dengan orang Nasrani Najron. Siapa Nasrani Najron itu? Nasrani yang ada di antara perbatasan Arab Saudi sekarang dengan Yaman, itu ada namanya Najron. Di situ ada komunitas Nasrani, ya. Mereka mengatakan inna Isa amarohum ayat takhizu robban. Mereka mengatakan bahwa Isa itu telah menyuruh mereka untuk menjadikannya robban sebagai Tuhan. Walama tolaba ba'dul muslimina, dan ketika orang Nasrani itu meminta sebagian orang muslim as-sujud lahu wah, gimana ini? Walama tolaba ba'dul muslimina as-sujud lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika ini yang apa namanya, dan ketika Nabi, ya, Nabi, dan ketika Nabi mencari, ya, mencari di sini bukan meminta, sebagian muslim untuk sujud kepadanya. Nah, Nabi mengatakan makana atau yang bagi, tidaklah seyoganya li basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma, tidaklah layak bagi seorang manusia yang telah Allah berikan kitab dan hikmah, ay al-fahma lil syariah, yaitu pemahaman terhadap syariah, wan nubuwata dan kenabian, sumayakulu linnasi, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillahi, jadilah kalian itu hamba bagiku selain Allah, ya. Walakin, tapi katakan, ya, walakin, tetapi yakulu, katakan, kunu, jadilah kalian robbaniyina. Robbani di sini artinya ulama, amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Mansubaini ila robbi, ya, ini masalah bahasa, ya. Bima kuntum talamun, dari apa-apa yang kalian telah ketahui. Bima kuntum tu'allimuna, dari apa-apa yang kalian telah ajarkan. Alkitaba, kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa-apa yang telah kalian pelajari, ya. Ai bisababizalika faidat, bisababizalika faidatuhu, karena dengan sebabnya itu, dengan sebabnya itu bahwa faidahnya antaklamu, engkau mengetahui muruhum, ya, murukum, dan tidak menyuruh mereka kalian, dan tidak menyuruh kalian, birrofi, dengan rofa istinafan, ya. Baik, kita lewatin, ya, ini masalah bahasa, ya.
ya. Wala ya'murukum, dan tidak dia itu orang yang tadi menyuruh kalian antatakhizu, untuk menjadikan al malaikata, malaikat wan nabina, dan nabi-nabi arbaban, sebagai Tuhan. Kama ittakhazat asobiah ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Sobiin, al malaikah, menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan. Wal Yahudu, dan Yahudu Uzairon, menjadikan Uzair sebagai Tuhan, anak Tuhan. Wan Nasoro, dan orang Nasrani Isa, Nabi Isa. Ayak murukum, apakah dia memerintahkan kalian bil kufri, untuk kufur, ba'da iz antum muslimun, setelah kalian menjadi orang muslim. La yambaghi lahu hadza, maka tidaklah seyogianya, tidaklah selayak hal itu terjadi. Ya, jadi ini ayat ke-79 ini menjelaskan bahwa itu orang Nasrani Najran ya, sebagaimana Nasrani kebanyakan ya, Nasrani kebanyakan itu menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nah, jadi kan begini, kalau bicara tentang doktrin ketuhanan Nasrani Kristen, pada masa Nabi Muhammad doktrin Trinitas itu udah baku ya, udah baku. Kenapa? Karena tahun 300 Masehi itu sudah diputuskan di Konsili Nikea namanya. Ya, jadi pada awal-awal memang Nasrani itu ada beberapa golongan. Satu golongan yang disebutnya Arianisme itu menolak tentang ketuhanan Isa, Nabi Isa ya. Kaum Arianisme ini tetap meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah hanya utusan Allah, hamba Allah, Rasul Allah, bukan Tuhan. Itu kan sampai 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ke langit ya. Itu atau Yesus, kalau dalam bahasa mereka Yesus telah mati gitu kan ya. Nah, itu terjadi perbuatan gitu kan. Nah, dan menjadi potensi konflik di bawah kekaisaran Romawi. Maka pada tahun 300 Kaisar Agustinus ini turun tangan. Ini kalau begini terus stabilitas politik stabil, kacau kan begitu. Maka dikumpulkanlah para uskup di kota Nisea, yaitu Turki sekarang, untuk merumuskan doktrin resmi Kristen. Pada waktu itu doktrin Arianisme disatakan sesat. Nah, gitu. Bidat, kalau bahasa mereka tuh bidat. Nah, maka bukan hanya tidak diakui oleh gereja resmi yang ada di Roma, tapi pengikutnya itu dikejar-kejar dan dibunuhin. Nah, ceritanya kan begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu kan hidup 600 tahun kemudian ya. Jadi 300 tahun setelah Konsili Nikea itu sudah diputuskan, dan di situ juga sudah ada menjelang Nabi Muhammad SAW diutus itu udah ada konsili-konsili lain untuk memantapkan doktrin Trinitas itu, diantaranya tentang keilahian. Jadi setelah doktrin Trinitas itu ada tentang keilahian Yesus. Terbahaskan kembali bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Nah, gitu-gitu. Itu udah dikutuskan juga di Konsili Roma pada tahun 400 Masehi.
Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, itu doktrin Trinitas, Kristen itu udah baku. Nah, sehingga yang ada di Najran, ya Nasrani Najran itu menganut doktrin itu. Nah, doktrin bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menegaskan, maka libasyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata, terus tumayaquluna linnasi kunu ibadan li min dunillah. Masa iya sih gitu, tidaklah layak bagi seorang yang Allah telah berikan kitab, hikmah dan kenubuan, kemudian mengatakan kepada manusia, kalian jadilah hambaku di sisi Allah atau di selain Allah. Itu nggak layak. Tapi yang pantas itu adalah, dan memang yang diajarkan oleh walakin kunu robbani, tapi jadilah kalian ini, Pak, kalau robbani ini pendeta sebenarnya ya, kalau dalam rahib. Tapi di sini dalam konteks Islam, robbani ini adalah ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Itu yang digajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu mengajarkan kesyirikan atau kekufuran. Kayak gitu ya. Bima kuntum kunu robbaniya bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dari apa-apa yang kalian telah pelajari, ajarkan tentang kitab dan apa-apa yang kalian telah pelajari. Itu tidak mungkin Nabi Muhammad mengajarkan seperti yang diajarkan oleh para penganut Nasrani, yang dimana menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Dan selanjutnya ini wala ya'murukum antatahidul malaikata wan nabina arbaban, dan tidak juga menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat, para nabi itu sebagai Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan kalau dia di sini kan apakah ada yang menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan? Ada, yaitu kabar Sobiin, kaum Sabiin. Kaum Sabiin itu adalah penganut agama atau keyakinan atau penyembah malaikat. Jadi karena malaikat itu begitu istimewa, dijadikan Tuhan oleh kaum Sabiin. Ya. Itu. Atau juga yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi Uzair. Uzair Nabi ya? Uzair itu Nabi. Ya ada yang mengatakan Uzair itu Nabi, ada yang mengatakan orang suci lah, orang soleh gitu. Kenapa Nabi Uzair ini dijadikan Tuhan, dianggap Tuhan oleh orang Yahudi? Karena kecerdasan. Ya. Karena kecerdasan Nabi Uzair yang bisa menghafal Taurat dari A sampai Z tanpa salah. Gitu. Contohnya anak Allah. Dianggap anak Allah. Artinya kan kalau dianggap anak Allah itu kan berarti ya Tuhan juga kan, begitu kan? Itu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru agama Islam mengoreksi itu semua, membatalkan keyakinan kafir itu semua, baik yang ada di Yahudi, Nasrani, Sabiin, Hindu, Buddha dan sebagainya, yang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Ya, kenapa juga kemudian ayat Al-Quran itu berkali-kali mengulas tentang hal ini, ya, terutama yang berkaitan dengan keyakinan orang Nasrani gitu. Kayaknya penting banget. Ya penting, kenapa? Justru Nabi Muhammad itu diutus untuk membenarkan, meluruskan apa-apa yang bengkok dari ajaran-ajaran umat sebelumnya. Gitu. Kenapa juga kalau kok kayaknya kalau
Kristen nggak usil-usil amat? Ya, siapa bilang? Justru Kristen juga usil. Usilnya sebelah apa? Sebelah tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi kan begini, ini ada pernyataan dari Menahem Ali ya. Kenapa misalnya kalau orang Kristen itu terhadap apa namanya perayaan Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri, kita mau puasa mengucapkan puasa dan sebagainya. Itu ya, ada tahun baru Hijriah diucapkan. Di setiap gereja itu dipampang besar-besar. Begitu ya. Satu hal yang kita tidak pernah lakukan untuk mengucapkan selamat hari Natal. Gitu kan. Kita kemudian dalam hal ini dianggap tidak toleran. Kan gitu ya. Mereka tuh toleran. Setiap Idul Fitri mengucapkan. Idul Fitri, setiap mau puasa mengucapkan. Tapi pernah nggak kita katanya mengucapkan Selamat Natal? Kita balik. Ketika Maulid, apakah mereka pernah mengucapkan selamat merayakan Maulid? Coba lihat. Dipastikan ya, tidak. Kenapa? Karena itulah di situ. Intinya itu, mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Sebagaimana kita menolak bahwa Nabi Isa itu Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Itu perimbangannya begitu. Kalau sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri itu tidak ada implikasi akidahnya bagi mereka. Mengucapkan selamat tahun baru Hijriah itu tidak ada implikasi akidahnya. Tapi kalau mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu ada implikasi akidahnya. Karena dengan demikian mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan utusan Allah yang terakhir, yang mereka itu tolak. Begitu perimbangannya. Coba aja. Ini mau Maulid ya. Ada enggak, perhatikan, misalnya di Kodam. Ada enggak ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, coba nanti ya kita cek. Tapi memang rasa-rasanya itu tidak ada. Karena apa? Disitulah inti perbedaan antara Nasrani, Islam dengan Nasrani, Islam dan Yahudi pada posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu? Kalau tidak. Enggak, yang bangsa Sobi ini tuh dari Arab Nazron juga di situ. Tidak, bukan. Kalau tidak salah dia itu di sekitar daerah Syriaan gitu ya, daerah utara Arab, Saudi Arabia ya. Nah, bukan di daerah Najran ya. Kalau tidak salah, tapi Sabi'in ini udah nggak ada lah. Waktu adanya itu pada waktu Nabi Muhammad diutus ya. Sekarang ini dalam bentuk yang banyak, jumlah yang banyak mungkin itu sudah tidak ada lagi ya. Mungkin ya, tapi kan dalam sekte-sekte kecil kan suka ada aja kan. Yang kalau namanya keyakinan manusia itu kan macam rupa-rupa. Jangan katanya menyembah malaikat, yang menyembah menuhankan orang juga masih ada kan itu. Tapi bentuknya kan sekte-sekte kecil aja, tidak menjadi agama yang memiliki penganut yang banyak. Sekarang ini Sabi'in itu tidak masuk kategori agama keyakinan yang penganutnya banyak. Mungkin kalau dalam bentuknya sedikit itu masih ada aja, gitu ya. Kalau mau ditanyakan di daerah apakah di daerah Najran, bukan. Ya, setahu saya di daerah sebelah utara Jazirah Arab. Itu termasuk. Bukannya anak putri Tuhan Ya, ya? iya. Mereka menganggap anak putri Tuhan, artinya kan mengidentikan itu sebagai oknum Tuhan. Ya, sebagaimana kan begini, sebagaimana keyakinan ya, Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, gitu. Karena anak Tuhan, mereka menjadi Tuhan juga karena bagian dari doktrin Trinitas itu. Dan rata-rata semua agama emang kayak begitu. Agama-agama di luar Islam itu mengaku modelnya kayak begitu, menjadikan ada anak-anaknya, ada sebagainya, itu menjadi oknum-oknum Tuhan yang mereka puja dan mereka sembah. Ya, seperti halnya juga Hindu itu kan ada tiga dewa
Brahma, Wisnu, Siwa. Rupa-rupa dah kita kalau memahami mempelajari agama-agama orang lain itu jadi bingung gitu. Nalar kita jadi susah mencocokkannya. Karena memang itu sangat aneh bagi kita bahwa Tuhan itu ada berbagai oknum dan ada berbagai perwujudan. Kita sangat tidak mengerti orang Islam ini Tuhan itu harus mewujud jadi manusia. Kan begitu, ajaran Kristen gitu. Yesus itu Tuhan itu Yesus itu adalah perwujudan Tuhan di muka bumi. Kan bingung kita. Apa perlu Tuhan itu mewujud di muka bumi? Bagi kita tidak mungkin. Cukuplah Tuhan itu dia itu yang tidak laisa kamislihi syai'un. Hal yang sama juga diyakini oleh Yahudi gitu. Ada Sri Krishna itu kan apa? Sri Krishna itu adalah perwujudan Tuhan di muka bumi. Jadi Tuhan itu merasa perlu berwujud dalam sosok-sosok material gitu. Gitu. Kenapa? Yaitu karena mereka itu tidak dibimbing oleh wahyu sakarpe dewe kan gitu. Itulah pentingnya wahyu dalam membimbing, menunjukkan mana yang hak dan yang betul, terutama dalam masalah ketuhanan. Kalau mengandalkan nalar saja, jatuhnya tuh manusia kayak begitu. Nggak sampai gitu. Bin Ashraf ini di tempat ini. Ya, di tempat. Yang gara-gara merubah kitab. Ya, dari tangan dialah. Ya, sebenarnya perubahan itu dilakukan oleh banyak orang Yahudi. Ya, cuma ya dikenal pentolannya ini yang suka salah satunya yang suka berhubungan berinteraksi, suka ngojok-ngojokin orang Islam di Madinah itu adalah Ka'ab bin Ashraf ini. Kalau yang lain itu banyak gitu. Ya makanya kalau orang ingin kembali itu kan bahwa itu dan nayak tubuna kita babi aidihim kan. Ya. Sumaya quluna hadza min yadillah. Ya. Liyastaru bi sama nang qalila. Fawaidalahum gitu kan. Kesalahan bagi orang yang menulis kitab. Ya. Termasuk dari kaum Sobek ini kan dalam Al-Baqarah kedua kan termasuk rentetan. Iya. Yang dulu jadi polemik itu yang katanya semua yang ya, nanti kita bahas. Itu ada bahasan khusus ya. Ya. Sebab kalau kita tanggal begitu aja seolah-olah mereka itu tidak menyesal gitu. Nanti adalah penjelasan tentang ayat itu ya. Ya, saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya. Ya, Matin. Ya. Makasih Ra. Ya, makasih.